jemaat yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi kita hari Minggu ini. Di hari kebangkitan ini mari tunjukkan semangat kita bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari saya rindu kita angkat satu pujian, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Oh Yesus. Horalabashikiralabasi. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku.
terima kasih Bapa. Yesus, Engkau telah menang kalahkan maut Tuhan. Engkau bangkit. Engkau hari ini Tuhan ada berserta dengan kami, umat-Mu Tuhan. Umatnya percaya Engkau Bapa. Umatnya menaruhkan hidup dan pengharapan mereka kepadamu. Karena itu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu Tuhan. Hati kami yang terdalam Bapa kami bawa kepadamu. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengingat kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut ya Bapa, untuk kami beroleh kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami mau belajar daripada firman Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau mengurapi kami. Bahkan hamba-Mu ini Tuhan, aku tidak cakap berkata-kata, tetapi biarlah Engkau ya Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa ilahi terjadi di tempat ini. Bahkan pada setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan, setiap orang yang boleh melihat link ini Tuhan, biarlah mereka diurapi oleh kuasa Allah. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu saudaraku yang kasih Tuhan. Selamat merayakan hari kebangkitan Yesus. Yesus telah bangkit. Ketika murid-murid Tuhan Yesus datang ke kubur itu, maka ada 2 malaikat di sana berkata, "Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit." Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang berziarah ke kubur para rasul-rasul, ke kubur para santo atau biarawati, mereka pergi ke kubur dan ada mayatnya di situ ya. Seperti ada di Roma, ada banyak santo-santo orang-orang kudus yang mayatnya diawetkan sampai sekarang. Bahkan raja-raja. Tetapi kalau saudara pergi berziarah ke kubur Yesus, maka saudara tidak akan pernah menemukan mayat Yesus. Sebab Yesus telah bangkit. Amin. Yesus telah bangkit kalahkan maut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan membagikan 2 bagian yang harus orang Kristen tahu. Anak-anak Tuhan harus tahu, orang percaya harus tahu. Jangan hanya tahu Yesus mati dan dibangkitkan, tetapi Yesus mati dan dibangkitkan itu untuk apa? Yang pertama saudaraku, di Jumat Agung kemarin saya men-sharingkan firman Tuhan, bagaimana perbandingan ketika orang-orang Israel merayakan Paskah. Apa aturan-aturan yang Tuhan buat lewat Musa dan Harun yang harus bangsa Israel perbuat supaya mereka bisa keluar dari perbudakan dari Mesir. Dan ketiga, dibandingkan dengan ketika Yesus sampai disalibkan. Saudaraku boleh melihat khotbah hari Jumat Agung kemarin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, selama ini kita hanya tahu bahwa Yesus mati disalib, disiksa ya, seperti film-film Passion yang kita lihat oleh besukan Mel Gibson itu lebih sadis daripada film-film Tuhan Yesus yang boleh kita tonton ketika kita masih kecil-kecil dulu ya. Ini buatannya Mel Gibson ini benar-benar menggambarkan betapa sepertinya memang orang Yahudi itu jahat sekali ya. Yesus sampai dagingnya tercabik-cabik. Memang film itu memang menggambarkan bagaimana sakitnya Yesus saat itu. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sering sekali kita hanya melihat yang kelihatan, yang hanya fisiknya. Seringkali juga yang dikhotbahkan yang hanya bagaimana penderitaan Yesus, mulai dia ditangkap sampai dia disalibkan, ya, yang digambarkan, yang dikhotbahkan selalu itu. Saya jarang mendengar khotbah yang menceritakan bagaimana tekanan psikis, tekanan hati batinnya Yesus saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu benar 100% Allah, Tuhan. Tetapi Yesus juga 100% manusia. Dia punya hati, pikiran, dan perasaan. Yesus merasakan lapar seperti apa yang saya rasakan dan saudaraku rasakan. Dia lapar, dia capek, dia ngantuk saudaraku. Dia punya keinginan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan bahwa Yesus ketika dia mengalami siksaan itulah, walaupun hari ini kita merayakan kebangkitan, tetapi boleh kita kelas balik sedikit bagaimana perjalanan Yesus, apa yang dirasakan Yesus sebagai tekanan fisikis yang dialami Yesus ketika dia mau menuju jalan salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk kepada perikop firman Tuhan, yang mau saya bagikan adalah Yesus mengalami tekanan batin, ya. Yesus mengalami apa yang dikatakan kesedihan mendalam, tekanan fisikis itu orang tidak pernah mengkhotbahkan, atau mungkin pernah tapi saya tidak pernah mendengarkan, saudaraku. Yang pertama, Yesus mengalami olok-olok, hinaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatkah saudara ketika Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai. Keledai itu adalah binatang yang paling dungu katanya. Yesus menaikin itu. Yesus menyuruh muridnya, ambilkan keledai itu untuk aku. Katakan kepada orang itu, aku yang menyuruh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sering sekali kalau dalam telenovel, film-film seperti dongeng, pangeran itu naik kuda. Tetapi Yesus yang adalah katanya raja, dia tidak naik kuda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menyuruh muridnya hanya mengambil keledai yang orang bangsa Israel menjuluki keledai itu adalah binatang yang paling dungu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus naik keledai itu, maka orang-orang Israel menyiapkan jalan bagi Yesus. Mereka mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu adalah penghargaan bangsa Israel kepada Yesus. Itu menunjukkan bangsa Israel mengakui Yesus itu adalah raja, saudaraku. Tetapi tahukah saudara bahwa orang itu juga lah, mereka itu juga lah yang menghina, yang mencaci, bahkan menyiksa Yesus. Saudaraku, ketika kita dihianati orang yang kita kasihi, bagaimana perasaannya? Kemudian apalagi yang Yesus rasakan? Tentara Romawi membuat cambuk dari duri. Ya, kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi ini di bangsa Israel katanya ada jenis tumbuh-tumbuhan liar yang seperti perdu, belukar itu, dia seperti kawat duri. Saudaraku, tentara Romawi mengikat itu di kepalanya dan kemudian mengikat beling kaca untuk mencambuk Yesus sehingga tubuhnya tercabik-cabik. Lalu dikatakan lagi apa, saudaraku? Barabas dilepaskan, ya. Barabas dilepaskan, dosanya diampuni, dosanya ditebus oleh siapa? Ditebus Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kejahatan yang dilakukan Barabas hanya dibayar oleh Yesus. Ya, artinya bangsa Israel, orang Yahudi membuat Yesus itu nggak punya arti, hanya menggantikan seorang penjahat, saudaraku. Bagaimana tekanan hati Yesus saat itu? Lalu yang terakhir juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lihat di Matius 26 ayat 56, murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Saudaraku, selama ini mungkin kita hanya tahu bahwa hanya Simon Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ternyata murid-murid Yesus semua meninggalkan Yesus. Mari kita lihat di Matius 26 ayat 56. Matius 26 ayat 56. Matius 26 ayat 56, saudaraku sudah ketemu? Baik, Matius 26 ayat 56 bagian B. Tapi saya akan bacakan mulai dari awal. Akan tetapi semua ini telah terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus ditinggalkan murid-muridnya, saudara. Aku bukan cuma disangkali oleh Simon Petrus, tetapi Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya.
Betapa menyedihkan, betapa sedih sekali perasaan Yesus saat itu. Tapi saudaraku, tahukah saudara, mengapa Yesus sampai disalibkan? Apakah karena Yesus tidak berdaya? No. Yesus bisa saja bilang, mati kalian semua. Bisa saja terjadi karena dia adalah Tuhan. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya, saudaraku. Ya, di dalam perkataan Yesus di kayu salib, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Eli Eli lama sabachthani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keinginan siapa untuk menyerahkan? Adalah keinginan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita telah melewati Jumat Agung. Jumat Agung itu bukan hanya sekedar hari Jumat, saudaraku, tetapi karena keagungan Tuhan dinyatakan di Jumat itu. Kemudian ini masih masa Paskah, saudaraku. Apa artinya Paskah? Paskah itu adalah hari kelepasan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi apa yang tercatat pada perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan untuk hari ini kita renungkan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Sebab yang sangat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, ya, kita tahu bahwa Yesus itu benar-benar mati, saudaraku. Ya, Yesus itu benar-benar mati, bukan bohongan, saudaraku. Yesus itu benar-benar mati. Nah, Yesus mati untuk apa? Yesus menyerahkan dirinya untuk apa? Yang pertama, Yesus menyerahkan dirinya adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi yang pertama yang boleh kita lihat di sini dari perikop firman itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, saudaraku. Ketuhanan Yesus, ya. Yesus mengalahkan maut, ya. Dikatakan di sini tadi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, saudaraku. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus? Oleh karena saat itu ada banyak terjadi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang-orang, sehingga Rasul Paulus boleh menyampaikan ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Namun yang hari ini yang mau kita sampaikan adalah bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Ya, kebangkitan Yesus adalah menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ia telah mengalahkan kematian, ya. Ia telah mengalahkan kematian, saudaraku. Mari kita lihat Roma 1 ayat 4. Kita lihat Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Kita baca Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh, kekudusan
kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, maka ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Roma 1 ayat 4 itu juga dikatakan bahwa dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Saudaraku, ketika Yesus mati, kira-kira kemana pergi rohnya ya? Manusia kan punya tubuh, jiwa dan roh atau nyawa ya. Pernahkah saudara berpikir kemana perginya nyawa Tuhan Yesus ketika dia mati, saudaraku yang kasih Tuhan? Ketika Yesus mati, maka mayatnya ada di mana? Ada di kubur, saudaraku. Ya, bangsa Israel tradisinya ketika Yesus mati itu jam 5 sore. Jadi hari Jumat ya. Nah, kalau besoknya Sabtu, kalau Sabtu itu adalah Sabat, maka kebudayaan di bangsa bangsa Romawi, bangsa Israel, Yahudi, bahwa mereka tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabtu. Oleh karena itu, mereka meminta mayat Yesus untuk diturunkan pada hari itu juga sekitar jam 5 sore, saudaraku. Jadi, mayat Yesus diletakkan di kubur, ya. Mayat Yesus diletakkan di kubur. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mayat Yesus diletak di kubur, lalu kemanakah pergi nyawa dan rohnya, saudaraku? Ya, Yesus mati, mayatnya diletakkan di kubur. Lalu rohnya kemana? Rohnya ke Bapa, saudaraku. Nah, nyawanya kemana? Nyawa Yesus pergi ke dunia orang mati. Dunia orang mati ini bukan neraka, saudaraku, tetapi disinilah tempat-tempat orang yang mati. Nyawa mereka. Nah, ketika Yesus masuk ke dunia orang mati, Yesus bersinar di sana. Yesus menyinari sehingga kegelapan seperti siang dikatakan. Ya. Yesus masuk ke dunia orang mati. Ini makanya dikatakan Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah mengalahkan maut, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Dia berapa hari Yesus mati? 3 hari, pada hari yang ketika dia bangkit. Ketika imam-imam orang-orang Farisi menanyakan tentang kematian Yesus, karena Yesus berkata itu tuh dalam 3 hari aku akan membangun bait Allah. Lalu para ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, dengan cara bagaimana kamu akan membangun bait suci dalam waktu 3 hari? Lalu Yesus hanya memberikan kisah tentang Yunus di perut ikan. Saudaraku, ingatkah bagaimana kisah Yunus di perut ikan? Yunus dalam perut ikan selama 3 hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang digenapi. Artinya apa? Ketika kejadian Yunus dalam perut ikan, itu adalah perkataan Yesus, saudaraku. Dan itu sudah digenapi Yesus. Ketika Yesus mati dan masuk ke dunia orang mati, Yesus mengalahkan kematian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maknanya bagi kita saat ini ketika Yesus mengalahkan maut? Disitulah kita boleh tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab hanya Yesuslah yang pernah bangkit, saudaraku. Dan Yesus saja yang pernah membangkitkan orang mati, saudaraku yang kasih Tuhan. Kemudian Yesus mati itu karena apa tadi? Karena dia menyerahkan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10. Kita lihat Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kita baca Yohanes 10 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada orang yang berkata, Yesus itu tidak mati, ya, bahkan orang sebelah bilang Yesus itu tidak mati, dia itu muridnya yang mirip dengan dia. Tetapi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ialah firman Tuhan, ialah kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus itu benar-benar mati. Oleh karena itu dia menunjukkan ketuhanannya, saudaraku. Yesus mati bukan karena dia tidak berdaya. Orang sering menghina salib, ya. Orang sering menghina ketuhanan Yesus. Tetapi hari ini aku mau berkata, Yesus itu benar-benar mati, saudaraku. Kamu bisa lihat firman Tuhan, kamu bisa baca Alkitabmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Yohanes 10 tadi dikatakan 17 sampai 18. Saya baca sekali lagi. Bapa mengasihi aku. Aku di sini huruf besar, saudaraku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kemudian 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya Yesus yang punya keinginan, Yesus yang punya kerelaan untuk memberikan nyawanya bagi saya dan saudaraku. Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia benar-benar dibunuh, tetapi karena Yesus memberikan nyawanya. Sebab Yesus berkuasa untuk mengambil, memberi dan mengambilnya kembali. Yesus berkuasa. Oleh karena itu Yesus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, saudaraku. Ketika Maria dan lainnya datang ke kubur, kubur itu sudah terbuka, batu itu terjungkir. Dan malaikat Tuhan boleh mengabarkan bahwa Yesus tidak ada lagi di situ. Saudaraku, ingatkah bagaimana ketika dua murid Yesus berjalan di Emmaus? Lalu tiba-tiba seorang laki-laki, yaitu Yesus, menghampiri mereka. Saudaraku, saya yakin kedua murid Yesus itu pasti dari perasaannya sedang galau, sedang sedih, ditinggalkan oleh guru mereka. Pasti hati mereka lagi sedih, ya, gundah gulana. Lalu tiba-tiba ada seorang menanyakan, ada apa? Kenapa sepertinya sedih gitu ya? Lalu mereka bilang, bukankah kamu tidak dengar kabar apa yang sedang terjadi di tempat ini? Yesus telah meninggal dan mayatnya tidak ada di kubur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan mereka di Emmaus, Yesus berkata-kata tentang firman Tuhan, tentang apa percakapan selama dia dengan murid-muridnya. Tetapi murid-murid tidak mengenal dia. Hingga pada mereka sampai di tujuan mereka, hari sudah gelap. Maka mereka mendesak Yesus untuk menginap dengan mereka hari itu di rumah mereka. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika Yesus berkata tentang perjamuan kudus, mengajak perjamuan kudus, maka teringatlah murid-murid ini. Dan seketika itu juga Tuhan hilang dari mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, ada 500 orang menyaksikan Yesus naik ke surga. Bukan tidak ada. Kalau saat ini ada banyak pendeta, ada banyak nabi yang mengatakan diri mereka nabi, katanya mereka naik ke surga, pergi ke neraka, naik ke surga, tapi tidak ada yang menyaksikan. Tetapi Yesus ketika dia naik ke surga, ada 500 orang yang menyaksikan dia naik ke surga, ya. Jadi saudaraku, Yesus itu benar-benar bangkit sebab dia adalah Tuhan, sebab dia adalah sang penguasa. Dan dia telah mengalahkan kematian, saudaraku. Dan dia mati karena dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Yang kedua, kebangkitan Yesus adalah jaminan keselamatan. Kebangkitan Yesus adalah jaminan keselamatan.
Hanya Yesus yang pernah berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku, apakah ada pemimpin atau pemuka, bahkan pendiri agama-agama di dunia ini yang berani berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku"? Tidak ada, saudaraku. Ya, hanya Yesus saja yang pernah berkata itu, dan itu tercatat dalam firman Tuhan, saudaraku. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Oleh karena benar Dia adalah Tuhan dan Dialah pemilik surga, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita ragu lagi untuk percaya kepada Yesus? Yesus adalah pemilik kerajaan surga. Yesus adalah pemilik hidupku dan hidup saudara. Yesuslah yang membuat kita hidup. Yesuslah yang menjamin keselamatan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat 1 Korintus 15, 19 sampai 20. Kita kembali lagi ke 1 Korintus. 1 Korintus 15 kita kembali lagi. 1 Korintus 15. Ya, kita buka 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Kalau hanya waktu hidup ini aja kita boleh percaya pada Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang, saudaraku. Tetapi kita harus teguh iman, saudaraku, bahkan untuk kehidupan kekal. Hidup ini hanya sementara. Ya, paling tinggi umur orang berapa tahun, saudaraku? 80 tahun. Siapa yang bisa menahan hidupnya selama-lamanya di bumi ini? Di dalam Alkitab tercatat umur yang paling panjang itu adalah Metusala. Metusala sendiri tidak bisa mempertahankan dunia selama-lamanya. Ya, tidak ada yang bisa hidup kekal di bumi ini. Oleh karena itu dikatakan di sini, kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hanya untuk hidup hari ini, untuk makan saja, kita datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, maka dikatakan dalam firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau hanya untuk harta kita datang kepada Tuhan, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang salah berdoa, ada banyak orang salah melayani, ada banyak orang salah memberikan persembahan. Dia bawa persembahan, dalam pikirannya Tuhan akan memberkati aku lebih. Dia melayani Tuhan super luar biasa dengan harapan Tuhan memberkati aku lebih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak salah kita berpengharapan untuk hidup kita diberkati Tuhan, saudaraku. Sebab benar sumber dari segala berkat itu adalah Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita hanya dalam hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu yang kasih Tuhan, taruhlah pengharapanmu untuk bertemu dengan Bapa. Taruhlah pengharapanmu bahwa ketika engkau mati nanti engkau masuk dalam kerajaan Tuhan, mengikuti perjamuan dengan Bapa. Sungguh indah sekali, bukan? Saudara yang dikasih Tuhan, ada Thomas Alva Edison, penemu listrik, saudaraku. Ada Columbus, penemu benua Amerika. Ada Alexander Graham, penemu telepon. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya jasa untuk perkembangan peradaban manusia. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apabila mereka tidak memiliki Kristus, maka hidup mereka sia-sia, saudaraku. Mereka mungkin dikenang sampai hari ini, tetapi
mereka tidak memiliki kehidupan kekal bersama Bapa di surga apabila mereka tidak percaya kepada Kristus. Saya tidak mengenal orang ini, apakah orang ini percaya kepada Kristus. Tetapi hari ini saya mau berkata sesuai dengan firman Tuhan bahwa apabila kita menaruh harapan kita hanya ketika untuk kehidupan ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang, ya. Apa jadinya jika Kristus tidak dibangkitkan atau tidak bangkit, ya? Apa yang terjadi? Maka sia-sialah hidup kita percaya kepada Kristus, ya. Tetapi karena Kristus bangkit, maka kita ada kehidupan kekal, saudaraku. Kita memiliki harapan di dalam Kristus, ya. Kristus adalah kehidupan bagi kita, saudaraku. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang awal tadi, ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kita baca 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudaraku, Yesus telah bangkit. Yesus mengalahkan maut, ya. Yesuslah yang memberikan kita hidup. Hidup sekarang tidak cukup apabila engkau hanya menyandarkan hidup sekarang kepada Kristus. Tapi sandarkanlah untuk kehidupan, hidup yang kekal bersama Bapa. Yesus sanggup memberkati kita, saudaraku. Yesus sanggup mengubah kita, saudaraku. Yesus sanggup menyembuhkan kita saat ini. Yesus sanggup menyembuhkan Indonesia, amin. Yesus sanggup menyembuhkan Batam. Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudaraku, dunia mati, orang mati saja bisa dia kalahkan. Maut saja bisa dia kalahkan, apalagi untuk memberkati kita, apalagi untuk menyembuhkan kita. Karena itu mari saudaraku yang dikasih Tuhan, di momen hari kebangkitan ini, bangkitkan iman kita kembali kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada Tuhan, berpengharapanlah kepada Yesus Kristus, sebab hanya dialah sumber harapan kita, saudaraku, ya. Harta kita sekarang tidak ada artinya, saudaraku. Tidak ada artinya. Oleh karena virus corona seperti ini, perusahaan semua ditutup, lockdown. Kita nggak bisa berdagang, ya. Kita nggak bisa bekerja. Harta sekarang tidak ada artinya bagi orang kaya, tetapi bagi orang susah akan sangat susah sekali saat ini. Bahkan untuk makan saja susah. Tapi percaya, saudaraku, taruhlah harapanmu kepada Kristus. Kristus yang telah bangkit, yang menjamin hidupmu hari ini dan yang akan datang. Dialah sumber berkat bagi kita. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber kesembuhan bagi kita, saudaraku. Saudaraku, kita tetap teguh iman bahwa Tuhan akan tetap beserta kita, saudaraku. Tekanan boleh terjadi, ya. Yesus tertekan sebelum dia mati, saudaraku. Tekanan-tekanan boleh dia alami dia. Bahkan dari murid-muridnya sendiri yang meninggalkan dia. Tetapi hari ini aku mau berkata bahwa Yesus bangkit, memberikan mati dan bangkit, memberikan hidupnya untuk kita supaya kita beroleh kehidupan kekal. Mari terimalah berkat dari Tuhan, saudaraku. Berkat damai sejahtera, berkat kesembuhan, berkat kekuatan iman untuk tetap berharap kepada Kristus. Sebab hanya di dalam Kristuslah kita mengalami kemenangan, saudaraku. Ya, hanya Yesus yang bisa memberikan kita kemenangan, ya. Kuasa Yesus pakai, saudaraku, untuk mengikat segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, kuasa sakit penyakit, ikat. Kuasa kebangkitannya sanggup mengikat segala pekerjaan setan iblis, pekerjaan sakit penyakit, pekerjaan COVID saat ini kita ikat dalam nama Yesus, sehingga kita boleh dihindarkan. Kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, sebab kuasa kebangkitan Yesus itu ada pada setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya, mau menggunakan dalam hidupnya. Biarlah iman kita semakin teguh. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan bahwa Yesus telah mati, bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Bapa, ketika hari ini kami boleh membaca firman Tuhan, bahwa Engkau mati Tuhan, bukan karena kelemahanmu, tetapi karena Engkau dengan rela hati menyerahkan nyawamu untuk menggantikan setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau juga Allah kami yang sudah bangkit. Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau menyinari bahkan yang gelap menjadi terang. Hari ini Tuhan, kami rindu setiap hati yang gelap, setiap hati yang putus asa, setiap hati yang bimbang, maka akan diterangi oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau bangkit sehingga kami boleh mendapat harapan, mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Engkau bangkit, memberikan kami kehidupan kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Lawatlah bangsa kami Indonesia Tuhan, lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Maka akan banyak anak-anak Tuhan berdoa memberkati bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa kami Bapa disembuhkan dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu ada Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap saudara-saudaraku yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memberkati mereka saat ini. Biarlah harapan mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Yesus Kristus. Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Pulau Batam, kota di mana kami tinggal ya Bapa. Berkati Pulau Batam Bapa. Kalau hari ini juga Tuhan Yesus, masa lockdown diperpanjang lagi, kami percaya Tuhan, di balik itu Tuhan Engkau sedang bekerja untuk Pulau Batam. Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami berdoa juga untuk tiap-tiap usaha industri-industri. Mari Tuhan Engkau menolong Bapa, para pelaku bisnis, para pelaku usaha Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga usaha-usaha ini tidak sampai gulung tikar ya Bapa. Kami berdoa memberkati pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami beroleh hikmat dan bijaksana daripada-Mu Bapa, sehingga Pulau Batam ini Tuhan terhindar dari kelaparan, terhindar dari kericuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami umat-Mu Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan supaya memiliki kesatuan hati untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil, memberkati, memberikan kekuatan bagi umat-Mu yang sedang mengalami kegoncangan iman oleh karena keadaan saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah gereja-gereja bersatu Bapa untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, di masa-masa stay at home ini Tuhan, setiap anak-anak Tuhan boleh memberikan waktunya untuk bersekutu kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami juga Bapa, jemaat-Mu Faith Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau melingkupi kami Bapa. Kuasa darah anak domba Allah yang tetap memproteksi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga setiap saudara-saudaraku yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini Bapa. Mari Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaan dan kesehatan mereka. Engkau menghindarkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, bahkan virus corona Tuhan tidak bisa menyentuh kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Saya rindu kita semakin kuat, semakin bersemangat, sebab Yesus telah bangkit bagi kita. Sekali lagi, mari rayakan Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, bangkitkan semangatmu, bahwa Yesus ada beserta kita. Terakhir saudaraku, mari tetap kita stay at home, cuci tangan, pakai masker kalau kita keluar, tetap patuhi pemerintah, dan tetap melakukan tugas-tugas kita, dan yang jangan lupa tetap jaga jarak saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, sebab waktu-waktu ini semakin dekat. Tuhan mengingatkan kita
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Inilah pesan Tuhan bagi kita saudaraku yang kasih Tuhan. Bangkitkan imanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.